Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya di sini akan mencoba memaparkan bagaimana caranya menggunakan menu mailing dan juga mengatur kertas yang ada pada Microsoft Word. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparannya, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara masuk ke Microsoft Word-nya ya. Nah, langkah yang pertama kita klik Start di ujung kiri pada komputer. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari Microsoft Office, karena Microsoft Word itu adalah bagian daripada Microsoft Office. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan Office 2013. Kita klik. Nah, maka akan tampil beberapa aplikasi yang disediakan oleh Microsoft Office. Karena di sini kita akan menggunakan Microsoft Word, maka kita klik saja Microsoft Word ya. Kita pilih Microsoft Word. Setelah itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal daripada Microsoft Word ya. Nah, sebelum kita melakukan sebuah pengetikan, kita harus mengedit dulu terlebih dahulu ukuran kertas yang akan kita gunakan ya. Caranya kita masuk ke menu Page Layout. Setelah itu kita masuk ke Page Setup. Di ujung kanan di sini ada tanda panah kecil ya. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa menu. Ada menu margin, paper, dan juga layout. Untuk di margin ini kita akan menentukan jarak pengetikan. Untuk top ini jarak pengetikan dari pengetikan ke ujung kertas ya. Nah, di sini top itu atas. Jadi jarak antara tulisan ke atas kertas ya. Nah, kita kasih 3. Bottomnya juga sama 3, leftnya kita kasih 4, dan right-nya 3. Setelah itu untuk orientation itu tidak usah diganti, akan tetapi sesuai kebutuhan ya. Kalau misalkan nanti jenis kebutuhannya landscape, maka diganti saja, tinggal landscape gitu ya. Karena saya di sini akan menggunakan portrait, jadi saya pilih portrait. Setelah itu masuk ke menu paper. Nah, untuk di paper di sini ada paper size. Untuk paper size ini adalah jenis kertas yang akan kita gunakan, karena berbagai macam jenis kertas ya. Ada letter, ada legal, bisa juga kita custom size ya. Ada A5, A3, dan lain sebagainya. Nah, yang saya akan gunakan di sini adalah jenis kertas A4. Kita pilih A4. Setelah itu oke. Nah, maka tampilannya pun akan berubah. Kita bisa lihat di sini ada ruler. Nah, yang sudah kita tadi atur ini dari kiri ke awal kita pengetikan ya, 4 cm, dan ini dari penulisan ke atas ya, itu 3 cm. Oke, kita lanjut ke pengetikan. Tapi sebelum kita melakukan sebuah pengeditan ataupun pengetikan, kita harus merubah dulu jenis tulisan yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan jenis tulisan Times New Roman dan ukuran tulisannya itu 12 ya. Oke, kalau misalkan sudah seperti itu, kita lanjut ke pengetikan. Sudah, gitu kan. Nah, kalau yang saya sebut sudah terlalu lama ya, oke. Nah, saya kalian menggunakan intelijensi, ketika terlalu smart bisa menggunakan intelijensi CRI. Kita akan coba main pada tulisannya, lalu selanjutnya kita hapus. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita akan menggunakan menu mailing, atau bagaimana cara menggunakan menu mailing. Mudah-mudahan saya di sini berhasil ya. Nah, langkahnya adalah masuk ke menu mailing. Setelah itu masuk ke select reception. Nah, di sini tergantung ya. Kalau di video sebelumnya saya menggunakan as existing list ya, karena saya menggunakan aplikasi pihak kedua yaitu Microsoft Excel. Untuk video kali ini saya akan menggunakan mailing yang disediakan oleh Microsoft Word ya tentunya. Nah, kita pilih yang pertama, tipe
a new list. Nah, maka akan tampil seperti ini. Di sini ada title, first name, last name, comment, dan seterusnya. Karena di sini kita hanya menggunakan 3 saja, jadi kita edit dulu di sini di delete entry. Salah ya, di custom column, column-nya. Nah, di sini ada banyak ya. Yang kita butuhkan 3, berarti yang lainnya kita hapus saja. Hapus. Nah untuk title kita ganti sesuai dengan yang kita inputkan tadi ya. Nama. Yang kedua itu kelas. Yang terakhir jurusan. Oke. Nah, maka otomatis ini pun akan berubah sesuai dengan yang kita inputkan tadi ya. Ada nama, kelas, jurusan, 3 ini ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, kita tinggal masukkan saja di sini contoh. Contohnya kita bisa bikin 4 aja ya. Yusuf, salah. Yusuf, kelas 10, jurusan TKJ. Lalu Yanto, XI, TKR. Lanjut Yono, kelas 12, TKJ. Dan yang terakhir Yana. Mohon maaf ya kalau misalnya ada nama yang saya sebutkan di sini. Setelah itu kita tinggal klik OK, maka akan otomatis menyimpan mailing yang kita ketik tadi atau yang kita buat tadi ya. Kita simpan di tempat yang memang bisa kita ingat nantinya. Saya di sini akan simpan di local disk D ya. Kita kasih nama tes, lalu kita tes 2 ya. Kita save. Belum ada perubahan ya, karena memang belum dimasukkan ininya, mailnya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, masuk ke menu insert mail file. Nah, di sini ada nama, tinggal kita klik sesuaikan dengan yang di bawah ya ini. Nah, untuk kelas sama kelas, jurusan. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita klik preview result. Nah, maka akan muncul hasil inputan yang tadi kita sudah lakukan. Tadi kan ada 4 ya, tapi pegnya ini tetap 1 ya. Nah, tetap 1 peg, tapi dengan data banyak. Karena saya di sini hanya mencontohkan 4, maka yang akan munculnya juga hanya 4 ya. Nah, ini yang pertama tadi Yusuf, yang kedua ada Yanto, ketiga Yono, dan yang terakhir itu Yana. Oke, mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.